Selamat pagi sahabat tembik bonsai. Kembali lagi bersama saya. Salam sehat selalu. Salam perhatikan keluarga untuk kepentingan bersama. Dan jangan lupa selalu prokes. Nah, pada hari ini saya mengundang sang trainer yaitu Om Milton untuk melakukan koreksi-koreksi pohon-pohon yang ada di rumah saya. Untuk dikoreksi tipis-tipis, sedikit-sedikit. Barusan kita melakukan koreksi anting putri, itu cabang-cabangnya. Ini hasilnya koreksinya, dibersihkan. Tunas-tunas yang tumbuh di batang dibersihkan, dan cabang-cabang yang menjulur panjang dikurangi tapi tidak dipres, supaya pertumbuhan tidak terhambat. Kalau cabangnya ini terlalu panjang, merusak atau merubah gerak yang sudah dilakukan wearing, makanya dilakukan pengurangan. Sekarang beliau sedang merapihkan pohon kirombeng. Ini yang dulu pernah saya review. Saat saya mereview, hanya saya lakukan reposisi dan repotting dan ganti media, karena media yang lama sudah tidak bagus menurut saya, harus diganti. Tingkat kesuburannya sudah berkurang. Nah, di sini sahabat, kenapa saya melakukan koreksi kecil-kecilan atau tipis-tipis saja? Karena kebetulan di sini sudah beberapa hari ini turun hujan, jadi kemungkinan besar tingkat perkembangan pohon-pohon atau calon bonsai yang ada di rumah saya akan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Jadi kita harus melakukan koreksi supaya pertumbuhannya nanti bisa terkontrol. Dan kirombeng berbatang kuning. Dulu sebelum saya mengenal kirombeng yang batangnya kuning, saya mengira kirombeng ini terkena penyakit. Saya mencari informasi, ternyata memang ada tipe kirombeng yang berbatang kuning seperti kulit pisang kuningnya, jadi tidak hijau. Kalau kebanyakan kirombeng batangnya kalau terkena air dia hijaunya pekat sekali. Kalau ini kuning. Nanti sahabat, setelah selesai dikoreksi untuk pohon ini akan saya tunjukkan ke sahabat semua kalau batangnya memang benar berwarna kuning. Dan ini sudah saya pastikan memang dasar batangnya yang berwarna kuning, karena sudah saya pernah lakukan penyikatan pada batang, bahkan bukan cuma sekali, udah ada 3 kalian tetap batangnya kuning. Sehingga ya saya mencari informasi apakah ada jenis kirombeng berbatang kuning. Ternyata memang ada yang hidup di wilayah-wilayah tertentu, dan ada juga kirombeng yang berdaun variegata. Jadi memang banyak jenisnya kirombeng. Kalau di tempat kami di Lampung, di Pringsewu sendiri, kirombeng disebutkan dengan nama Kali Age. Ini sudah hampir 3 bulan dengan saya pohon ini. Koreksi tipis-tipis, cabang-cabang yang dulu dipotong, yang diharapkan sudah tumbuh tunas
pada tempat yang diharapkan, karena dulu pemotongannya dilebihkan sekitar 1-2 cm tepat tumbuhnya di jarak-jarak itu. Sekarang dilakukan perapihan, contohnya itu dulu tidak dipres, itu juga sekarang dilakukan pengepresan karena saat kambiumnya berjalan tidak lagi melakukan pengepresan ulang. Setelah di press, sekarang dilakukan penutupan dengan salep kambium. Kalau awalnya salep kambium yang saya gunakan salep kambium yang berbotol kecap atau saus. Nah, ini karena mungkin sudah saatnya digunakan salep kambium betulan, ini pabrikan bukan rumah tangga. Jadi yang terlihat tidak serasi, geraknya kaku, dirapikan. Supaya lebih luas. Sekarang saya menggunakan salep kambium yang bermerek Bonsai, itu apa? Mereknya Bonsai. Nah, untuk saran saya sahabat, jadi saya sendiri kalau sudah mempercayakan pohon pada satu orang, mohon maaf sebelumnya, ini saya bercerita tentang saya, tidak menceritakan yang lain. Apapun bentuknya, saya akan tetap mempercayakan pada satu orang atau perawat, karena di situ saya akan memberikan tanggung jawab yang penuh kepada beliau sampai pohon itu jadi. Jadi beliau juga akan memiliki rasa tanggung jawab untuk membuat bonsai di rumah saya indah. Jadi intinya komitmen. Kalau saya seperti itu. Tapi silahkan sahabat semua memilih yang terbaik, karena ini adalah pengalaman buat saya. Saya bermain bonsai kurang lebih baru 1 tahun. Kebetulan selalu didampingi, selalu diarahkan oleh kawan-kawan PBBI di Kabupaten Pringsewu bagaimana cara mencari bahan atau cara berbudidaya. Jadi sahabat-sahabat PBBI di Pringsewu juga sangat membantu. Nah, kembali lagi, silakan sahabat semua, siapapun yang merawat pohon, silahkan. Yang penting sahabat semua cocok dengan yang merawat pohon atau yang melakukan pembentukan bonsai. Dan bonsai, kembali lagi menurut saya, miniatur pohon besar yang dikerdilkan, yang ditanam di dalam pot dangkal. Jadi aturannya tetap pohon itu apapun bentuknya tetap menggambarkan sebuah pohon yang ada di alam. Jadi kita bisa juga kalau mau membuat sebuah bonsai, silahkan kita cari pohon di alam yang besar, kita foto atau kita abadikan, kita pelajari gerak-geraknya. Kalau kita mau melakukan cangkok, bisa kita bentuk dari awal. Namun ada lagi yang harus kita perhatikan selain daripada itu, ya tentunya kesehatan pohon sendiri. Nah, ini istri satu-satunya.
Untuk semangat dan sambil olahraga beliau. Nah itu pohon yang pertama atasnya sudah selesai, pojok sebelah kanan. Ini kiri nomor 2. Ini bukan main-main sahabat, betulan ini. Jadi pohon ini beliau sendiri yang mengarahkan, yang membentuk, yang membuat. Ya biarinlah, walaupun kayak bakso bulat-bulat. Nah, masuk ke tahap berikutnya, pohon loa alit. Ini dilakukan penahapan. Ini hasil cangkokan sahabat. Jadi kalau kita punya bahan besar, kira-kira kita mau belajar sendiri, kita mempelajari sendiri, supaya kita tahu cara membuat. Salah satu yang kita buat, tidak apa-apa kita lakukan pencangkokan. Nah di sini saya terus terang saja untuk pengarahan cabang-cabang dan ranting-ranting saya belum paham betul, makanya saya tidak berani. Saya serahkan sepenuhnya kepada Om Milton. Di sini hasil dari cangkokan, saya mendapatkan akar yang ya lumayan tuh keliling. Intinya kalau kita punya bahan yang besar, daripada kita potong-potong, tidak kita gunakan, bisa untuk kita sambil belajar mengikuti proses demi proses, tahap demi tahap, seperti apa sih bonsai itu pengerjaannya. Jadi kita tidak sembarangan terhadap pohon. Jadi kita akan tahu tahapan demi tahapan, lamanya waktu, lamanya proses yang dibutuhkan untuk membuat sebuah miniatur pohon besar yang di alam. Dan di situ terdapat tahapan demi tahapan. Oke sahabat, kita lanjut ke pohon berikutnya. Ini pohon serut. Ini juga tingginya sekitar 17 cm. Serut ini saya dapatkan, saya beli ini. Kalau ini sahabat, saya beli karena saya melihat bentuknya atau dasarannya ya lumayan bagus. Saya beli dari sahabat juga di Pringsewu saja saya dapatkan ini, pohon ini. Ini tadinya sudah terbentuk, sudah lengkap cabang-cabangnya, namun tingkat keidealannya tidak dapat sahabat, makanya dilakukan pengepresan lagi. Apa yang dibilang tidak ideal? Antara cabang pertama dengan cabang kedua ke cabang ketiga terbalik-balik. Cabang pertamanya kecil, cabang keduanya besar sekali, cabang ketiganya besar lagi, jadi tidak ideal. Jadi dilakukan pengepresan sampai ke mahkotanya sendiri pun dipres. Jadi tahapan pohon ini sudah cukup agak panjang juga. Pohon ini sudah 8 bulan dengan saya. Jadi bisa dilihat tuh bekas potongannya dengan cabang pertama. Bekas potongan saja sudah terlihat tidak ideal, makanya dilakukan pemotongan. Lalu yang di salep kambium itu yang paling atas itu dulu perjalanan pucuknya atau mahkotanya, potong juga karena terlalu tinggi. Jadi tidak proporsional antara besar batang dengan tingginya pohon. Nanti jadi nggak indah. Kalau akar
bahan ini saya beli. Jadi tidak ada salahnya sahabat kita bertukar pendapat supaya kita tidak terjerumus kalau kita beli-beli bahan, kira-kira gitu sahabat. Karena kalau kita beli terlalu tinggi, kita akan melepas lagi, kesulitan sahabat kalau sudah terlalu tinggi. Nah, ini akan dibentuk semi ekspresionis, cuman tidak lari dari konsep, tetap geraknya sudah ada, gerak dasarnya sudah ada, bahwa dia pohon apa ini sudah berbentuk pohon. Besok kalau sudah diangkat dari ground, pohon ini sehat, tampak depannya dari sini sahabat.
sahabat, ini hasil tipis-tipisnya. Sekarang saya akan menunjukkan kirombeng yang tadi saya bilang batangnya berwarna kuning supaya terlihat. Nah, ini sahabat, kuning semua dari pangkal batang sampai ke atas. Oke sahabat, mudah-mudahan tunas sudah bentuk bisul. Bisa balas lagi, bisa terputar. Ini satu aja dulu. Terus sudah dibongkar, biarin gede banget. Terus ini dulu, sini aja. Bengkak itu. Nah yang kayak gini pakai kecap dulu kan nggak apa sudah, belum dipres kalau pakai itu. Nanti sudah kan pakai kecap dulu. Kalau perapihan bengkak ini mas. Kalau udah di sini lah bengkak. Bengkak ini nih loh dia. Batang nanti besar bawahnya. Biarin. Karena memang aslinya sebenarnya batang aslinya yang bawah kan ini, cabang yang ini kan.